Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, berikan kesempatan, berikan kenyamanan, kedamaian, keselamatan, tenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan bersyukur membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata batin, membuka mata jiwa, insya Allah Allah akan membimbing kita di garis hukumnya, dan insya Allah jiwa kita akan menjadi jiwa-jiwa yang menuju kemurnian, jiwa yang menuju kepada kebaikan, jiwa yang menuju kepada mutmainah, yang akhirnya insya Allah kembali pada Allah dalam keadaan suci. Pada malam hari ini topik kita sesuai di pengumuman di WA Group, yaitu Muhammad Rasulullah Uswatun Hasanah yang jenius. Kan ini bulan Rabiul Awal ya. Biasanya kan nonton sekaten ya Mbak? Nggih Bu? Nggih tumbas kinang. Nggih monggo. Ya itu para pendahulu kita dahulu ya, memang untuk ya memberikan hiburan dan dakwah. Jadi ada, karena kan manusia itu diberi pencerahan dengan hiburan, itu kan biasanya suka hiburan. Nah maka para pendahulu kita dulu, para leluhur kita itu memberikan hiburan tapi diberikan pencerahan. Maka di situ kan dikasih gapuro kayak itu. Gapuro itu dari kata ghafur, pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Rasul itu kalau bahasa Al-Qur'an itu ada, saya melihat di kitab Al-Mujam Al-Mufarros ya. Itu kan dari ada kata-kata arsala ya, misalnya arsala Rasulullah bil huda, itu fi'il madinya ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yursilu ya. Kemudian kalau yang di bawah itu risalatan ya, risalah. Kemudian sebagai pelakunya utusan itu adalah rasul. Dan juga nanti kalau berbentuk istilahnya yang lain bisa mursalin, bisa mursalun ya. Jadi rasul ya itu artinya arsala itu telah mengutus. Jadi kalau di Al-Qur'an ada yursilu riha, yaitu ada Allah mengutus angin. Jadi kalau angin ya mengirim kan begitu. Jadi mengutus, mengirim ya, artinya memang banyak ya gitu. Dan nanti kalau Rasul itu memang salah satunya adalah sebagai penebar rahmat yang saya sampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan juga dalam Al-Furqan ayat 56. Tugas Rasul salah satunya adalah basyiro wa nadhiro, sebagai mubasyirin wa mungdirin, jadi memberi kabar gembira dan peringatan. Saya contohkan kemarin kan, kalau kabar gembiranya itu ya, kalau taat di garis hukum Allah akan mendapatkan yang namanya jannah, taman kedamaian. Tapi kalau tidak taat, di nar, yang artinya api ya, api kemarahan ya, api penderitaan dan lain sebagainya.
Maka marilah kita ya beranjang sana melihat ayat-ayat Allah ya. Tapi kita melihat dulu ya sebelum lahir itu ada cerita ya, cerita dalam tarikh ya ini ya. Jadi kejadian sebelum Muhammad lahir kita lihat di surat Fil ya. Di situ apa asbabul nuzulnya ya, dalam cerita. Tapi kalau asbabul nuzul itu penjaringan boleh percaya boleh tidak, tapi dihubungkan dengan ayat yang lain karena memang itu yang nulis manusia. Tapi ayatnya nanti kita lihat juga ya. Jadi di situ disebutkan ada tentara ya bergajah yang dipimpin oleh Abrohah, gubernur dari zaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, sebelum masuk kota Mekah, tentara tersebut diserang benda melayang atau batu meteor yang dijatuhkan sehingga mereka musnah. Saya mengambil yang dari terjemahan astronomi ya. Kalau terjemahan di Depak mungkin ya Ashabil Fil itu burung yang dari neraka kan begitu ya. Tapi ya boleh saja menerjemahkan seperti itu. Tapi saya lebih cenderung kepada yang berhubungan dengan sains atau astronomi karena Al-Quran itu istilahnya kan apa itu wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan mengetahui ya, kamu sungguh akan mengetahui berita kebenarannya itu setelah ini. Selanjutnya Allah memberikan ilmu ya, membukakan ilmunya itu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Yaitu kalau dalam surat 38 ayat 87 88 ya. Yang berbunyi bahwa Al-Quran itu adalah peringatan untuk alam dan juga kamu akan mengetahui kebenarannya sebentar lagi. Sekarang kita lihat ya surat Fil, Bapak Ibu hafal semua ya. Mungkin saking hafale ya, itu sok terjemahannya ramudeng. Gitu. Biasanya nek saking hafal lagi orang mudeng biasanya. Ya. Tapi lebih baik memang alhamdulillah tapi kalau di sini mudeng semua ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratim min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Ya. Saya pakai terjemahan yang berhubungan dengan sains, astronomi, kosmologi ya, dalam tilawah Fahmil Quran. Apakah kamu belum memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu kesesatan sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, toiron ababil ya. Di terjemahan Depak burung yang berbondong, tapi secara astronomi kosmologi adalah benda melayang atau batu meteor yang melempari mereka dengan batu meteor dari tanah yang terbakar atau sidin. Jadi ada radiasi surya, kemudian ada meteoroid ya. Kalau bulan Juli atau apa itu kan hujan meteor dari di timur laut sana. Jangan lihat kalau bulannya pas nggak ada itu dan listrik cari tempat yang gelap itu biasanya hujan meteor color-color itu. Kalau baik awak edemian diarani lintang alien, padahal itu bukan lintang ya. Tapi itu adalah meteor. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat ya. Ya. Jadi waktu itu kejadiannya seperti itu ya. Kita melihatnya bahwa dimulai dari huruf A. Apakah lam belum taro kamu melihat? Jadi ro'a dari kata ro'a Pak. Di dalam Al-Quran itu ada kata ro'a, kemudian ada kata nadoro ya, kemudian ada kata basiro juga. Tapi pakai short, bukan basir pakai, kalau pakai shin titik telu itu basir itu kegembiraan. Nah, maka kalau
nadoro itu melihat, kadang bendanya ada, tapi kalau taro itu belum apa, barangnya bisa nggak ada. Misalnya kalau panjenengan ada dalam sejarah Nabi mengatakan solu kama ra'aitumuni sholli, ya, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu kita tidak tahu melihatnya seperti apa fisiknya, ya. Termasuk kalau kita bahasa ro'yah hilal itu belum tentu kita harus melihat, tapi melihatnya dengan ilmu, gitu loh kata ro'ah. Jadi apakah kamu belum melihat, ya, domirnya kan tak, ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, Rob, ya, secara konsep adalah kausalitas, ya, dengan golongan apa ini tentara ataupun ashabil fil tadi, ya. Kemudian di situ Allah menjadikan tipu daya mereka itu, sebenarnya mereka itu ceritanya memang akan merusak, ya. Tapi merusak, lantas Allah mengirimkan, ya, kalau dalam tepak itu burung-burung kerikil dari neraka gitu, ya. Lah burungnya nih kerikil panas manuke. Tapi kalau secara sains, ya, kosmologi, astronomi, memang kebetulan ada radiasi di atas, kemudian hujan meteor itu biasanya batu angkasa, Pak. Itu kalau masuk atmosfer bumi itu terbakar. Tapi karena ini ada 1-2 kehendak Allah itu yang sampai ke bumi berlubang, ya. Di daerah Temanggung itu ada, ya. Kemudian di Jawa Timur, di mana itu mungkin di luar negeri juga banyak, ya. Jadi terus biasanya setelah itu diselidiki oleh para ahli, ya, arkeologi, kemudian dijadikan apa, monumen batu meteor, biasanya begitu, ya. Nah itu kalau mengenai manusia, ya, kalau sebesar ini saja, sebesar apa itu sudah kecepatan tinggi dengan sudah mengguncangkan mungkin satu kelurahan atau apa, ya. Jadi dia apa istilahnya hancur luluh. Jadi ini kejadian sebelum kelahiran Rasulullah. Ini sebagai gambaran tadi, ya, batu meteor, ya. Jadi di situ kan disebutkan, ya, dalam apa sijil tadi, gambarannya seperti ini, Pak, benda angkasa, ya. Kan sebetulnya kelihatannya kosong, ya. Di atas sana itu ada, misalnya di sini ada matahari kalau tata surya kita, lantas ada Merkurius, Venus, bumi kita, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ya. Itu satu tata surya, itu jaraknya planet satu dengan yang lain itu kan ada kekosongan. Kelihatan mata itu kekosongan. Sebenarnya itu adalah apa? Samudra energi, ya. Walaupun kosong itu apa, ada istilahnya, ya, multi energi sebetulnya. Sebetulnya kalau kita belajar mungkin, ya, tentang berhubungan dengan fisika, ya, mungkin sebetulnya kelihatannya kosong ini sebetulnya ada energi-energi yang kan kemarin sudah saya gambarkan, ya. Kalau penjaringan Bapak Ibu sekalian ini begitu buka HP tek, ya, ada yang SMS, ada yang WA. Ini kan lewat sini semua, lewat udara semua. Artinya kan berarti berisi ini, ya. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, mungkin ada yang ke Jakarta, ada yang WA ke Semarang, ada yang ke ini semua lewat ini. Belum yang di atas sana juga, ya, frekuensi radio, ya, kemudian yang lain-lain itu semuanya sebetulnya itu adalah medan energi yang sangat banyak. Jadi kelihatannya memang kosong, ya, itulah semesta. Dan ini sebagai contoh tadi yang saya gambarkan bahwa Abraha tadi dan tentaranya mendapatkan seperti ini. Tadi apa gambaran itu, ya. Sekarang saya melihatkan misalnya, ya, orang yang mau merusak Ka'bah kan sekitarnya juga tadi ada, ini cuma apa videonya tidak jalan, ya, tapi gambaran saja bahwa di sana itu sebetulnya seperti ini, ya. Kan dulu
secara syariat, ya, rumah pertama yang dibangun ya, dalam surah Ali Imran 96-97 itu kan rumah pertama yang dibangun untuk beribadah. Kemudian waktu zaman Nabi Nuh, ya, karena bumi ini tenggelam, ya, akhirnya rusak. Zaman Nabi Ibrahim disuruh istilahnya membangun lagi dengan anaknya Ismail itu. Ya, Muhammad lahir di kota Mekah ini ya. Ini tadi ya. Nabi Muhammad adalah contoh konkret hasil dari pendidikan Allah lewat Al-Quran Al-Karim, sehingga beliau dikenal juga sebagai Al-Quran berjalan. Jadi kalau Aisyah ditanya ya, itu kan hulukuhul Quran ya, sini ada ini. Istri beliau Siti Aisyah ya, ditanya itu bahwa akhlak dan perilaku beliau adalah Al-Quran itu. Al-Quran itu sendiri ya. Jadi Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang sudah menjalankan dan meneladankan seluruh isi Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat. Ya. Walaupun kadang orang masih menyebut 6.666 ayat. Ya biar saja karena dia belum menghitung ya. Walaupun dia bicara banyak orang menyebutkan 6.666 ayat ya. Ya karena merasa benar ya mantep aja, padahal selisihnya kalau 6.666 dengan ini ya hampir 400. Padahal Al-Baqarah itu ayat yang terbanyak aja cuma 286, enggak ada 400. Mosok ditambahi sakmono ya. Kan bisa dihitung ya. Anak SMP aja bisa ngitung ya, 1 Al-Fatihah 7 ayat, 2 Al-Baqarah 286 ayat ya, 3 Ali Imran 200 ayat dan seterusnya sampai Nas itu dijumlah pakai kalkulator bisa. Dan di sini Rasulullah Muhammad itu adalah khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nah ini biasa kalau bulan Maulud ya, ayat ini kan selalu tampil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Lamnya lam takkid artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Karena ada lakum bagi kamu fi di dalam Rasulullah utusan Allah itu uswatun hasanah, uswatun contoh hasanah yang baik. Li untuk man siapa orang karena ya keadaan mereka itu yarjullah yang mengharap Allah, Pak. Jadi orang yang mengharap Allah itulah yang bisa menjadikan Nabi uswatun hasanah. Ya. Dan juga wal yaumil akhir dan juga mengharap hari akhir. Jadi hari akhir itu bisa setelah ini, besok itu bisa dijadikan hari kemudian juga ya. Kemudian wa dzakarullaha katsira dan mereka itu banyak mengingat ya. Kalau ini terjemahnya kan belum saya ganti. Zikir itu mengingat bukan menyebut. Kalau menyebut itu Allah 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 gitu belum tentu ingat ya. Tapi kalau ingat itu dalam hati aja ya bisa, dan ingatnya itu banyak sekali, ingat Allah ya. Nah, kemarin saya sampaikan kan yang namanya mengingat itu pernah ketemuan begitu ya, pernah mengingat itu pernah ketemu kan gitu. Jadi paham, sudah ma'rifatullah, sudah kenal, maksudnya demikian. Allah itu ya zahir batin dan juga wal awal wal akhiru, dan Allah meliputi segala manusia, inna rabbaka ahata binas, dan juga meliputi segala sesuatu ya, dalam surah An-Nisa ayat 126. Dan juga surah Al-Baqarah itu adalah kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Ya. Jadi ayat ini yang tampil adalah Nabi uswatun hasanah. Tapi perlu diingat juga bahwa Nabi Muhammad itu mengikuti milah Ibrahim, ya. Karena dalam Al-Quran Ibrahim dan mikotnya itu juga uswatun hasanah. Ya, dalam surat 60 ayat 4 dan ayat 6. Maka sebetulnya Nabi Muhammad juga mengikuti milah Ibrahim. Ada 3 ayat yang disuruh Nabi Muhammad mengikuti milah Ibrahim. Maka mencontoh Ibrahim juga karena dia kalau diurutkan ke sana sebagai kakeknya. Nah, yang diteladani adalah cara berbicaranya ya, yang lemah lembut ya, sangat Qur'ani.
cara bergaulnya yang ramah dan penuh kepedulian, menggambarkan akhlak ya Quran. Kepimpinannya yang bijak dan jauh dari otoriter, juga terinspirasi dari ayat-ayat Quran. Dan segala aktivitas beliau mulai dari kehidupan rumah tangga, sosial sampai spiritual adalah cerminan dari ilmu Al-Quran yang diterapkan di zamannya. Ya, luar biasa. Ini kalau kita ingat ya, ini ya. Jadi Rasulullah itu kan dalam surah Ali Imran ayat 159 itu kan Rasulullah itu dikatakan lemah lembut. Kalau kamu kasar, keras, pasti orang-orang di sekelilingmu itu akan pergi, kan begitu ayatnya ya. Maka bicaranya lemah lembut ya, sangat Qurani, cara bergaulnya ramah dan penuh kepedulian, menggambarkan akhlak Quran. Juga termasuk kepimpinannya yang bijak dan jauh dari otoriter. Biasanya kalau namanya pemimpin ya, itu kan ada yang otoriter keras ya, tapi Rasulullah tidak ya. Sampai-sampai ya nuwun sewu kalau kita mungkin ya dalam sejarah juga itu kan ada riwayat orang masuk masjid kencing kan begitu kan ya. Mungkin nek awake dhewe langsung bengok-bengok ya, dipelinteng mungkin gitu ya. Tapi sana ndak, ayo biar sih ben rampung sih, nanti rampung diresiki kan begitu ya. Sampai-sampai dalam toleransi bermasyarakat Pak. Ya saya membaca sejarahnya itu, misalnya penjaringan rumahnya, dindingnya sebelah situ sama dinding sebelah sana sudah punya orang lain. Ya, tetangga jenengan itu nutuk-nutuk paku, tok-tok-tok krungu kok kene iki arep pasang opo ngono krungu. Supaya apa? Supaya kita pura-pura tidak tahu. Aja malah nglabrak iki tembokku tok pakone. Itu loh sebenarnya dalam apa? Ya, sesuatu hasanah yang seperti itulah ya. Karena memahami bahwa semuanya itu milik Allah ya. Kalau orang lain ingin menggunakan ya silahkan saja kan begitu. Jangan sampai cuma tembok dipakue nesu-nesu dan lain sebagainya. Tapi biasanya ya ada wong sing ngene iki kan gitu. Ya, itulah. Maka ya namanya manusia itu selalu ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan semua itu terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Maka segala aktivitas beliau mulai dari kehidupan rumah tangga, sosial sampai spiritual adalah cerminan dari ilmu Al-Quran yang diterapkan pada zaman beliau itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, belajar Al-Quran bagi Rasulullah bukan hanya belajar membaca teks, melainkan belajar hikmah yang terkandung di dalamnya. Sehingga ketika Rasulullah begitu bersemangat membacanya dengan cepat, Allah memberikan petunjuk bahwa membaca Al-Quran mesti dilakukan dengan tenang dan penuh penghayatan agar makna yang terkandung di dalamnya bisa diserap dengan baik. Jadi tidak tergesa-gesa, pelan, santai ya, cermat ya, dipahami, kadang berhenti dulu, ini maksudnya apa kan begitu ya. Kan kemarin saya analogikan ya, orang mendapat surat dari luar negeri bahwa keluarganya yang jadi tenaga kerja itu sakit, tapi bahasanya bahasa Mandarin, dibaca ya, tapi tidak difahami, tidak diartikan. Ya tenang-tenang wae wong ora mudeng gitu. Bae bareng let 10 dina diartekke karo sing ngerti, wah niki anak jenengan sakit keras di isu misalnya gitu. Lagi waduh nangis, nah itu kan misalnya. Nah ibaratnya kan gitu. Dan begitulah juga ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran itu tingkat pemahamannya berbeda-beda juga. Seperti misalnya kalau ada wayang itu ada limbuan misalnya. Bagi orang Jawa bahasanya mudeng, ini lucu, dong guyu gitu. Tapi orang Jepang ngrungokke orang mudeng, ya orang guyu, soalnya orang mudeng kan begitu. Misalnya demikian ya. Maka frekuensinya itu harus sedapat mungkin dijelaskan supaya bisa dipahami. Maka dengan bahasa kaumnya, kalau Rasul itu seperti itu.
Nabi Muhammad diutus sebagai pencerah. Jadi kan pencerah itu dari kata nur ya, cahaya. Cahaya itu mencerahkan. Jadi kalau ada kegelapan, lorong yang gelap Pak, atau gua yang gelap, itu begitu ada lubang kecil ya, yang ada pancaran sinar, itu sudah kelihatan cahaya itu. Nah, maka Nabi Muhammad waktu itu diutus sebagai pencerah. Kita lihat surat 14 ayat 1 ya, walaupun ini juga pernah ditampilkan, tapi saya mengatakan bahwa satu ayat untuk tema yang lain dan ditampilkan pada waktu yang lain akan mendapatkan pendalaman yang lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Surat Ibrahim ayat 1 ya. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya. Nah, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Jadi dari dhulumat pada nur atau cahaya. Dengan izin Rabb mereka, yaitu ya, menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi jalan Allah itu yang penuh pencerahan ini adalah Siratil Azizil Hamid, jalan yang perkasa, aziz dan hamid yang terpuji. Luar biasa jalannya. Maka ya, di sini disebutkan ya, sudah saya berikan contoh ya, perubahan yang dilakukan Rasulullah dari gelap ya kepada terang tadi ya, dari pedang ke perdamaian ya, sebelum Nabi diutus itu jamaah jahiliyah itu kadang kesana kemari bawa ini Pak ya, kalau penjelasan pernah ya, apalagi mungkin ya seperti Mbak Es itu ya ngajari tarikh muridé, mungkin kalau ngandake menerangkan Umar bin Khattab mungkin bisa Umar bin Khattab, tapi waktu itu mana-mana bawa pedang misal gitu ya. Nah, dirubah oleh Rasulullah perdamaian, jangan sampai terjadi menang sendiri ya. Kalau di Raja Hutan itu kan macan, singa, jangan sampai seperti itu ya. Duduk bersama ya, mengadakan perdamaian. Yang tadinya kekuatan mana yang kuat, endi sing didit, kuwi ya iso ngatur segalanya. Maka mari dibuat undang-undang. Ya. Kemudian yang tadinya togut ya, menyembah berhala diarahkan dengan pencerahan menuju tauhid. Nah, dari kasta ya, kasta itu maksudnya terlalu merendahkan yang pinggiran, kemudian menghormati yang atasan ya. Kalau bahasa di sini mungkin apa itu ya, ya pokoknya wong pinggiran lah gitu. Tapi dalam Islam tidak harus ada kesetaraan gender ya, kesetaraan gender. Jadi kalau di sini hubungannya dengan gender, tapi sebenarnya kesetaraan sosial, tingkat sosial juga. Jadi dalam Islam itu sebenarnya yang membedakan adalah takwanya. Jadi biasanya kan manusia itu kalau wah sudah ada titel, ada gelar dan sebagainya, itu kok kadang hanya untuk menutupi kekurangannya, tapi itu sebenarnya ya kurang bagus, harusnya disesuaikan dengan apa yang dia miliki. Maka Rasul tadi seperti dalam surat Ibrahim ayat 1 ya, bahwa Rasul adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan pada pencerahan. Nah, setelah Islam datang, ada perdamaian, kemudian dibikin undang-undang ya. Kan di situ ada selain umat Islam ya, Muhajirin dan Ansor, juga ada umat yang belum muslim, maka diberikan undang-undang. Dilindungi, jangan bermusuhan ya, jangan gelut dan lain sebagainya. Dan kemudian ya waktu itu ya
orang kebanyakan menyembah berhala ya. Kalau dulu mungkin berhalanya patung ya. Kalau zaman milenial ini berhalanya boleh jadi ya duit ya, boleh jadi mungkin perusahaan atau apa ya. Maka harus ditauhidkan. Dan jangan sampai kita membeda-bedakan manusia, tapi itulah. Maka dalam sejarah juga orang yang belum kenal Rasulullah itu kalau ada persamuan, mungkin ada resepsi itu juga tidak paham Rasul yang mana itu tidak paham. Kalau sekarang kan misalnya ya lurah apa manggone pengen ngarep dhewe. Kalau Rasulullah kan enggak ya gitu ya. Jadi sing rung tau roh ki sing ndi ngono ki kan begitu. Dan itulah ya penak. Jadi tidak menganggap dirinya paling terhormat ya. Maka sebetulnya kalau kita sudah belajar dalam tingkat ketinggian yang spiritual kita itu naik, itu sebenarnya kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita ini tidak punya apa-apa, kita ini tidak bisa apa-apa. Sudah begitu menjadi enak ya. Tapi kalau saya siapa-siapa, saya ini yang warung sing kelas B isin itu. Tapi kalau saya bukan siapa-siapa lah, karo kanca ayo nyang Pak Suryo mangkat gitu toh. Ayo nyang restoran Mulyani mangkat gitu aja. Ayo nyang mall mangkat. Misalnya kan demikian. Jadi ndak ada isin dan lain sebagainya, yang penting itu halal misalnya gitu. Tapi kan ada orang yang terlalu sangat saya hormat sekali kalau itu malu kan begitu. Wong Pak Bupati aja dulu nyanyi Banjar ora isin itu kan. Lanjut ya. Tadi kan saya mengatakan ya bahwa sebetulnya ayat Allah itu bisa mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang. Nah, tadi kan ada undang-undang dan perdamaian. Di sini disebutkan ya surat 60 ayat 8 ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tutup ayatnya, innallaha yuhibbul muqsitin, orang yang berlaku adil ya. Nah, jadi kalau selama kita itu ya beribadah tidak diganggu ya, lantas kita tidak diperangi, itu kita dengan siapa saja dalam muamalah itu tidak masalah Pak ya. Jangan sampai kita malah berbeda pemahaman atau beda agama lantas kita menyerang dan sebagainya, tidak boleh. Jadi ayatnya memang kita boleh ya berlaku baik. Tapi biasanya kalau yang nun sewu ilmunya masih dangkal, kemudian egonya masih tinggi, kemudian merasa paling benar sendiri, itu biasanya kalau berbeda dengan pahamnya lantas menyerang. Harusnya ayat ini yang dipakai. Ini dengan yang lain saja seperti itu, apalagi yang satu agama. Ya, ini tadi saya sebutkan ya bahwa diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ini kan ada di surah 21 ayat 107 ya. Ini ayatnya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ini juga kunci Pak, kita harus mengetahui ini ya. Maka ciri-ciri umat Muhammad itu adalah penebar rahmat. Kalau mengaku umat Muhammad ya, tapi senengnya gelut, senengnya bermusuhan, senengnya mengolok-olok dan sebagainya, itu kan tidak boleh ya. Al-Hujurat ayat 11 dan 12 itu kalau dilaksanakan umat Islam itu sebenarnya damai sekali ya. Misalnya layas korkomu min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Kamu jangan ya menjelek-jelekan orang kaum lain, boleh jadi yang kamu jelekan itu lebih baik dari kamu.
Wala nisaun min sa'in, termasuk wanita. Yang satu jangan menjelekkan yang wanita yang lain. Boleh jadi yang kamu jelekkan itu lebih baik dari kamu, kan begitu ayatnya. Kemudian apa itu? Ijtanibu katsira minadon. Jauhilah dari sakwasangka. Ya. Sakwasangka lagi mikir relek karo wong liya wae ndak boleh. Suruh menjauhi kan ya gitu. Wala yaktab ba'du dan kita jangan mencari kesalahan orang lain. Mencari kesalahan sendiri, mentertawakan diri sendiri. Itu sebenarnya gitu. Ya. Wong ada isyaratnya kok, Pak. Kalau saya duding Bapak begini, ya, kamu itu buruk, kamu itu ini yang tiga ini ke saya loh nih. Gitu, Pak. Duding itu yang tiga ke awake dhewe. Harusnya. Maka disinilah penebar rahmat Rasulullah itu sangat hati-hati sekali kepada orang lain sehingga dia selalu memberikan contoh yang terbaik. Namanya rahmat itu kan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, artinya adalah kasih sayang. Maka sering saya sampaikan Al-Quran Bismillah ya, basmalahnya itu 114 surat. Satu surat yang tidak pakai ditambahi dalam surat An-Naml surat 27 ayat 30. Waktu itu Sulaiman kirim pada Ratu Bilqis pakai basmalah. Jadi 114. Artinya permulaan-permulaan itu Allah sudah memberikan kasih sayang. Termasuk yang sering saya ulang-ulang ya, karena adanya kita ini karena ada kasih sayang orang tua kita. Kalau bahasanya gampangnya ya orang tua kita berpelukan, berkasih sayang terus muncul awake dhewe. Gitu, Bu. Nah, nek sing ngrang aku kok bapakku pendung-pendungan terus dadi aku. Wah. Lah, Pak Yamdai kan ora mungkin mesti ya. Ya, ini dalam tarikh ya, karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan ya, adalah manusia yang paling baik budi pekertinya ya. Tapi kalau orang tidak menyadari itu sebenarnya, oh iya ya, aku dienek iki dhisik wong tuaku gitu kan. Harusnya kita juga penebar rahmat. Wong awal-awalnya itu kasih sayang kan begitu. Ya. Sekarang contoh rahmatan lil alamin. Surah 47 ayat 2 ya. Surat Muhammad ini. Jadi Nabi Muhammad itu juga dipakai surat ya kan, surat itu ada nama Nabi tapi tidak semuanya ya. Misalnya mulai dari surat 10 Yunus ya, kemudian Al-Imran bukan Nabi ya, Imran bukan Nabi ya. Misalnya Yusuf ayat 12, Ibrahim ayat 14 itu kan nama surat juga walaupun tidak berurutan. Nah ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kafara anhum sayyiatihim wa aslaha ya balahum. Dan orang-orang yang mukmin itu yang terbuka mata hatinya, yang terbuka mata kolbunya, yang terbuka mata batinnya, ya, dan amal soleh, beramal soleh. Maka ya orang itu ya, kepada apa yang imannya tadi kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dalam kurung ya Al-Quran kan begitu. Itulah yang hak dari Rabb mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nah, orang yang mau mengikuti Muhammad yang dibawa ini kan, bima nazala ala Muhammadin. Bima dengan apa-apa, nazala yang telah diturunkan ala atas Muhammad. Dan itu adalah hak mir Rabbim dari Tuhan mereka. Maka mereka itu kafaro itu kan ditutupi atau dihapus Pak anhum dari kesalahan mereka, sayiat ya, sayiat itu keburukan ya, kemudian wa aslaha balahum, dan mereka ya mendapat perbaikan keadaan. Nah ya akhirnya apa, mendapat pencerahan ya. Sebab apa Bapak Ibu sekalian, tidak setiap orang itu menyadari perlunya pencerahan.
hanya orang-orang yang terbatas saja yang mau mengambil pelajaran dari apa yang telah Rasulullah sampaikan. Dan Rasulullah itu selalu memberikan contoh yang terbaik tadi, uswatun hasanah tadi. Maka di sini orang yang mengikuti ya bima nazala ala Muhammadin, dia itu nanti akan sayiatnya atau su'nya, keburukannya akan ditutupi oleh Allah atau dihapus. Ya, ini tampil lagi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Ya. Wala yajrimanakum sana'anu qaumin ala anta'dilu. Ya. I'dilu wa aqrabul littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita sebagai penebar rahmat itu harus adil dengan siapapun, termasuk orang yang kaum yang tidak kita senangi, karena adil itu adalah dekat kepada ketakwaan. Mari ittiba Rasul dengan menebar rahmat di semesta. Ya. Ya. Kita baca ini, faktor usia akan membuat semakin bijaksana dan rendah hati. Maka jangan khawatir jika Anda saat ini sedang sombong. Semesta akan menegur dengan caranya, karena setiap orang harus mengalami masalah agar belajar dari kehidupan, sehingga jiwanya belajar dari bertumbuh lebih dewasa, belajar dan bertumbuh lebih dewasa. Usia yang semakin tua akan membuat kita semakin rendah hati dan bijaksana. Kelak kita pun akan menyadari betapa kejamnya terhadap diri kita atau diri Anda sendiri yang telah sangat memboroskan waktu untuk bertinggi hati dan omong kosong yang ternyata tidak berguna sama sekali. Beruntunglah bagi kita yang telah mengenal spiritual sejak dini, sehingga dapat memahami arti kehidupan, tidak terjebak di dalam delusi. Jadi kalau kita sudah mengenal pencerahan untuk dalam spiritual itu kan selalu mendapatkan pencerahan, itu sangat beruntung, karena memang ya kadang orang sudah tua renta belum mendapatkan pencerahan, itu ya kasihan sekali. Dalam surah 29 ayat 5 ya, ini disebutkan bahwa barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang Allah tentukan itu pasti datang, dan Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dalam ayat ini ya, nanti kita bisa baca sendiri ya Arabnya ya, bahwa sebetulnya kalau tentang penebar rahmat tadi ya, penebar rahmat tadi itu kalau kita melihat situasi kondisi yang mana manusia itu banyak pertentangan, apalagi tentang tahun politik dan lain sebagainya, ini itu dan lain sebagainya ya, maka sebetulnya ya kalau kita mengamati ya, dunia saat ini butuh orang yang ramah, butuh orang yang beragama yang ramah ya. Kalau kita lihat dunia ini sepertinya kan bukan sedang mengalami krisis ekonomi, tetapi sedang mengalami krisis mental. Banyak dari kita mengalami kelaparan batin atau kelaparan jiwa. Sulitnya mencari asupan jiwa karena dunia sudah dijejali dengan tuntunan materi-materi yang kaku dan sudah dianggap baku dan menjadi tujuan utama hidup. Banyak dari kita kalah dalam melawan diri kita sendiri, tak dapat menemukan diri sendiri dan hidup di atas
kongkongan dunia materi. Maka kita harus mengkayakan batin dan nanti akhirnya menjadi orang yang sudah tercerahkan. Karena kalau orang itu sudah dalam krisis ya, krisis menemukan jati diri, krisis menemukan kenyamanan, krisis menemukan kedamaian, krisis menemukan kebahagiaan, krisis menemukan kebebasan, krisis dalam menemukan arti dan esensi juga makna dari kehidupan ini, maka sungguhnya kita sedang dalam krisis batin yang sangat prihatin. Maka kita harus menginstal diri kita ini sebagai orang yang penebar rahmat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penutup ya, karena tadi temanya Rasul, maka saya akan lihatkan sebentar ya yang berhubungan dengan konsep nama Nabi ya, bentar ya. Jadi kan Nabi itu dimulai dari ya Nabi Adam ya, bentar ya. Saya carikan, Bapak Ibu bisa minum dulu. Ya. Bisa dibaca Bapak Ibu dari situ ya. Nabi Adam ya, itu dari Adama, yakdumu adamun artinya campur atau tempat percampurannya adalah pemikiran dan hati manusia. Ada karena pemikiran sehingga mulai ada hukum syariat. Adam juga dikatakan tempat bercampur antara malaikat dan iblis. Malaikat adalah berasal dari kata malaka dan laaka. Malaka artinya potensi kekuatan, sedangkan laaka artinya media molekuler dan nanti terpisah menjadi pemecah yang disebut iblis, artinya unsur karakter membakar. Manusia artinya campuran dari kekuatan malaikat iblis sehingga menjadi berpengalaman atau Adam. Karena Adam adalah pemikiran, maka perlu proses belajar. Nama Adam dalam Al-Quran dimuat 45 kali. Ya, ini secara konsep ya, saya membahas secara konsep dari nama. Kemudian Idris, ya Idris itu dari bahasa darosa, yatrusu, darsan, kalau punya darus itu kan madrasah, artinya belajar, diajar. Jika dari bahasa atrosa, ya yutrisu, itrosan, idris. Jika proses belajarnya meningkat dan otaknya saja yang dikembangkan, maka terjadilah jeritan hati. Mana tadi? Pada fase Idris terjadilah teknologi tertinggi pada kaumnya. Ini surat ini, ya surat 19 ayat 5657. Ada kalimat rofa'na artinya derajat tertinggi, cemooh dari kaum Idris pada Nuh, misalnya itu ya. Sekarang Nuh dari kata naha, yanuhu, nuhan. Sedangkan jamak Nuh dari naihun artinya jeritan hati atau prinsip keprihatinan, dan kaum yang hanya menggunakan otaknya yang berkembang, maka nama kaumnya adalah artinya orang yang pintar kebablasan melampaui batas sehingga harus dikembalikan agar benar. Dalam Al-Quran 61 kali. Hud dari kata hada, sudah kembali, yahudu, hudan. Sedangkan Hud jamak dari kata haidun, yahuda, atau baru akan kembali, artinya Hud adalah kembali ke benar atau hak. Karena dengan teknologi tinggi banyak mengakibatkan kerusakan, maka ada kaum yang trauma dan tidak menggunakan kekuatan pikiran adalah kaum Samud, artinya gersang karena tidak menggunakan akal pikiran. Maka harus dilakukan perbaikan
saluran atau irigasinya 11 kali. Soleh dari kata solaha, ya, yasluhu, solhan, ya, wa maslahan, fahuwa solihun. Bukan masolihun ini. Ini bahasa, ini fa'il ya. Artinya berbuat positif, perbaikan ya. Ya. Lantas Ibrahim dari baroha, yaprohu, burhan, barhan. Nah, burhan itu kan apa itu? Tanda bukti baikan. Af'ala, abroha, yubrihu, Ibrahim. Balago ditambah ya dan mim artinya berpikir logis ya. Alasan kuat karena dirangsang yang benar, dan jika pikirannya logis maka harus ditempel hatinya supaya benar ya. Ini termuat 96 kali. Lot dari kata lato, ya lutu, lautan. Lutan artinya menempel terus di hati. Kalau dari laitun, lutun, lut itu jamak. Dalam Al-Quran 35 kali. Ismail dari kata sami'an, yasma'u, sam'an, asma'an, yusmi'u, isma'un, ditambah balago ya dan lam, jadi Ismail artinya benar-benar mau mendengar, mendengarkannya atau menggunakan informasi mendengar. Ini dalam Quran 12 kali. Iska dari kata sahako, yashaku, sakon, asako, yusiku, ishakun artinya mengajak atau menganalisa. Ini 14 kali. Yakub dari kata akoba, yakubu, yakub, ya, mundurek artinya akibat, berakhir, sudahan, konklusi atau kesimpulan. 20 kali. Yusuf dari kata wasofa, yasufu, yusufa artinya estimasi, memandang jauh atau prediksi, kemungkinan, trenologi, ya, menafsirkan mimpi, membuat prediksi. Ini 51 kali. Jadi Yusuf ya. Ayub dari kata awaba, ayaba, aba, yaubu, auban, isim fa'ilnya menjadi ayabun, ayubun, artinya kembali juga, sembuh, pulih, kembali, ya. Atau antitesis, kan Ayub itu kan sakit mata waktu ditinggal itu kembali sembuh ya. Kalau dari kata ayah, ya, ayun, dimubalaghahkan ditambah wawu dan ba, yaitu ayubun, artinya mana saja. 4 kali. Su'aib artinya tesis, membuat kelompok kecil untuk memutuskan suatu hal dengan menguji kebenaran. Dengan berpikir tersebut di atas maka pikiran akan tajam bagikan pisau. Musa, masa, ya musu, mausan, musa artinya tajam. Jika dari kata wasa, yasa, wisayatan, wa mausan, musan, wa huwa wasin artinya berpikir tajam. Jika pemikirannya sudah tajam agar tidak keliru maka harus ditempel dengan kejujuran agar bisa menerangkan kebenaran. Harun ya, dari kata hara, yahuru, hauron, harun, warna harun, harin, harun artinya kejujuran, kebersihan, nurani. Harun berasal dari kata harona artinya berpijak pada suatu yang benar, dan lisannya fasih. Itulah alasannya mengapa Musa paling banyak diceritakan dalam Al-Quran dan disebutkan 130 kali. Dan musuhnya Musa adalah Fir'aun, artinya orang yang menggunakan potensi panca inderanya dengan pemikiran yang tajam dan hati yang bersih, maka perlu dikembangkan. Ini 22 kali ya. Ilyas, Ilyasa, wasiyah, yasa'u, was'an, dijadikan kata benda dengan tambahan al menjadi al-yasa. Ya, Ilyasa'u artinya luas, perluasan. Maka kalau Mbah Abdullah Yasa itu kawulane Gusti Allah sing jembar, sing luas ngono. Yulkifli, zu kafala, yakfilu, kiflun ditambah al. Al-kiflu jika digabung dengan kata zu menjadi yulkifli, artinya maintenance, pemeliharaan. Kifli artinya pemeliharaan. Sumbernya adalah Zabur. Ini dalam Quran 2 kali. Daud dari kata dada, yadudu, daudan artinya semangat kerja keras. Jika dari kata dawiyah, yadudu, dawan, dawin, fa'ilnya dijadikan balago ditambah wawu dan dal sehingga bisa mengalahkan Jalut. Jalut artinya fenomena nampak, bisa melumerkan yang nampak dan yang keras. Sulaiman dari salimah, yaslamu, yaslama dimubalaghahkan ditambah alif dan nun menjadi salmaun, kemudian
ditakhir menjadi Sulaiman, artinya tidak puas sedikit menerima sehingga bekerja terus. Maka Sulaiman menjadi orang yang sangat kaya, bekerja yang harus penuh keberanian. Ilyas, ya, Ilyas dari kata lasa, yalisu laisan artinya keberanian. Jika dari kata alasa, yalisu ilasun artinya berani atau keberanian. Yunus, anasa yanusu, Yunus artinya santun, tunduk. Bisa juga dari kata wanasa, yanusu, Yunus. Kemudian Zakaria, Zakaria yaskaru, yarkan dinisbatkan menjadi Zakari. Zakaria artinya kepenuhan, orang yang penuh pengalaman. Maka suatu saat akan mandul karena sudah banyak pengalaman, dan pengalaman tersebut harus disertai tenaga yang energik. Yahya, Yahya artinya energik, daya hidup, sehingga muncul harapan baru. Isa, asa ya isu, isan artinya harapan pasti untuk bisa lulus dalam berbagai macam kehidupan dan menjadi summa kumlut, ya. Ini 28 kali. Kemudian terakhir Muhammad dari kata hamidah, yahmadu, hamdan artinya pujian atau terpuji dan selalu memuji sehingga dia lulus sebagai manusia. Maka setiap manusia punya tugas yang berbeda, jadi jalani, temukan diri kita masing-masing. Jadi kita ittiba kepada Nabi Muhammad supaya menjadi orang yang terpuji. Demikian malam ini, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau komentar bisa setelah ini. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah menunjuki cahaya berupa semesta ruhani pada siapa yang kehendaki, dan siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.